Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifia Zakia Rifani dengan NIM G002513 dari kelompok B10. Di sini saya ingin menjelaskan terkait organ anatomi yang ada pada soal ini. Yang pertama, Dava sedang maraton menonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatihan angkat beban dan punya perut six pack. Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa, sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Jadi, yang pertama itu ada jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior, lalu mengenai sistem otot yang ada di abdomen, mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Selanjutnya itu kita akan bahas itu anterolateral. Jadi kalau anterolateral ini itu ada beberapa lapisan. Itu ada pertama ada kulit, fascia superficialis, fascia profunda, ada muscula aponeurosis, terus fascia transversalis, fascia extraperitoneal, sama fascia sama peritoneum parietal. Jadi kita bahas dulu untuk kulit. Nah, kulit ini kan lapisan terluar dari abdomen ya. Lalu yang kita bahas fascia superficialis. Jadi fascia superficialis ini dia itu ada dua, itu ada fascia camber sama fascia scarpa. Nah, kalau untuk fascia camber ini itu kan ketebalannya kan bervariasi dan merupakan situs utama dari penyimpanan lemak. Lalu untuk fascia scarpa ini lemak, lapisan lemak, ini adalah camber. Lalu adalah fascia scarpa yang mana dia itu lapisan membranosum yang terdiri dari sedikit atau tanpa lemak ya. Lalu kalau pada ini, lalu di sini ini dari, jadi itu kalau di atas umbilikus kedua lapisannya kan bakal bersatu. Kalau dia ke superior itu jadi fascia superficialis pectoralis. Terus kalau ke arah dorsal itu namanya fascia superficialis dorsi. Terus kalau di daerah testis ini itu fascia scarpa ini kan dia bakal meluas ke superficialis dari ke skrotum. Nah, nanti dia bakal menjadi namanya fascia dartos. Nah, lalu di area skrotum ini itu kan dapat ditelusuri ke belakang dan bakal berlanjut menjadi fascia coles. Terus lalu fascia scarpa ini di inferior itu bakal berlanjut ke namanya ke paha, dan dia tuh bakal ada di bawah ligamentum inguinal ini. Terus nanti dia akan bergabung dengan fascia lata atau ya. Terus ada fascia profunda. Nah, fascia profunda ini merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa. Nah, terus kita ke musculi ad aponeurosis. Jadi musculi ad aponeurosis itu ada dua, ada flat muscle sama vertical muscle. Kalau flat muscle ini ada musculi obliquus externus yang mana termasuknya ligamentum inguinal. Terus ada musculi obliquus internus abdominis, terus juga ada musculi transversus, itu yang flat muscle yang datar. Terus ada juga vertical muscle. Nah, vertical muscle ini itu bakal dibungkus namanya vagina musculi recti. Terus ada apa aja? Itu ada musculi rectus abdominis yang mana tuh ada intersectiones tendinae, itu ada 3. Itu ada di proses videus sama umbilicus terus di antara keduanya. Terus ada juga musculi pyramidalis. Jadi kan tadi ada musculi externus abdominis, terus ada juga musculi transversus kan, terus ada juga tadi ini obliquus, terus ada pyramidalis tadi, terus ada juga tadi ini musculi obliquus internus. Nah, tadi kan untuk vertical muscle tadi kan ada musculi rectus abdominis nih di sini. Terus linea alba ini. Linea alba itu kan garis berserat, garis tengah tunggal di dinding perut anterior dibentuk sama perpaduan aponeurosis dari tadi musculi obliquus externus abdominis, internus abdominis, dan juga transversus. Nah, terus di sini juga sebenarnya ada ligamentum inguinal yang mana dia itu bakal kayaknya di sini nggak ada. Nah, ligamentum inguinal itu di bawah batas bawah aponeurosis musculus
Nah, dia ini bakal membentuk ligamentum inguinal dextra sama sinistra, dimana apenolos itu berjalan dari spina iliaca superior dari sias ini, terus dia bakal ke sampai pubicum sini ini dan membentuk kanalis inguinalis. Terus selanjutnya itu ada vagina musculi recti. Kan tadi kan untuk vertical muscle kan dibungkuskan sama vagina musculi recti abdominis. Nah, apa aja sih di sini? Jadi kalau musculi oblique, jadi vagina musculi recti abdominis itu dia itu suatu lembaran yang membungkus vertical muscle. Nah, itu terbentuk sama tadi 3 horizontal muscle atau yang flat muscle tadi. Terus isinya apa aja? Itu ada musculi rectus abdominis, musculi pyramidalis, arteria vena gastrica superior inferior, terus ada ujung terminal nervi intercostalis 6 sampai 10 11 dan nervus subcostalis. Terus kita lanjut ke fascia transversalis. Nah, fascia transversalis ini itu merupakan lapisan berkelanjutan dari fascia profundus yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut bakal ke dalam cavitas pelvis. Terus fascia ini paling terlihat sebelah dalam musculi transversus abdominis. Terus ada musculi extraperitoneal. Jadi fascia itu memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Terus fascia ini berisi jaringan lemak. Yang mana kalau fascia ini ke arah anterior itu bakal disebut preperitoneal, kalau ke arah sisi posterior itu bakal disebut sama retroperitoneal. Terus ada juga viscera retroperitoneal sama viscera intraperitoneal. Terus lapisan akhir itu ada peritoneum parietal. Jadi peritoneum parietal ini dia tuh ada beberapa dibagi lagi, yang mana tuh dia ada peritoneum parietal sama ada peritoneum visceral. Jadi lapisan yang parietal itu dia tuh lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen tersebut. Lalu untuk peritoneum visceral itu lapisan yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, terus baik permukaan organnya yang disebut sama organ retroperitoneal maupun permukaan organnya gitu. Terus kedua lapisan peritoneum ini membentuk suatu rongga yang disebut sama cavum peritonei. Nah, cavum ini itu bakal kalau dewasa itu bakal terpisah, yang mana ada cavum peritonei mayor sama minor. Terus dia tuh nanti tuh kan terpisah, jadi kan bakal dihubungin sama satu lubang namanya foramen epiplegica Winslowi gitu. Jadi kalau terus selanjutnya ada lapisan posterior mana ya? Nih, posterior. Jadi kalau posterior itu bedanya itu ada pada dadanya itu ada gimana ya? Jadi kalau di posterior lapisannya sama, ada kulit itu, ada superficialis dorsi, tapi tuh beda itu nggak ada fascia profundus atau fascia profunda sama fascia transversalisnya. Yang mana kalau untuk muskulusnya itu tuh ada 4 lapisan pertama, yaitu ada musculi latissimus dorsi. Ini tuh dia merupakan lapisan pertama dari si posterior. Terus ada lapisan kedua ini namanya itu adalah musculi obliquus externus abdominis. Terus ada juga musculi erector spinae, terus ada musculi longissimus dorsi sama musculi serratus posterior inferior. Ini musculi erector spinae. Di sini lapisan keduanya. Lalu ada lapisan ketiga, itu adalah multifidus. Ada musculi interspinalis, ada musculi obliquus internus abdominis. Ya. Terus ada juga ini lapisan keempat ini itu adalah musculi quadratus lumborum. Ini dia lapisan keempatnya. Terus ada musculi iliopsoas. Terus ada juga musculi transversus abdominis. Oke. Terus lanjut ke kalau fascia extraperitoneal tadi jaringan lemak. Terus kita lanjut ke muskulinya. Jadi musculi abdominalis ya, itu ada
tadi yang pertama tuh ada rectus abdominis. Ini ya. Ini ada musculi rectus abdominis. Iya benar. Musculi rectus abdominis itu yang ini. Jadi musculi rectus abdominis itu dia terletak di anterior superficial. Dia tuh bentuknya vertikal, terus dia tuh fungsinya tuh buat fleksi batang tubuh, stabilisasi pelvis, dan peningkatan tekanan terabdomen. Nah, itu dipisahkan sama linea alba. Terus ada musculi pyramidalis. Musculi pyramidalis itu terletak di anterior superficial, yang mana tuh dia tuh di atas linea alba. Dia tuh termasuk vertikal. Terus ada juga musculi obliquus externus abdominis. Ini yang lebih jelas tuh yang ini nih. Musculi obliquus externus abdominis, ini terletak di anterolateral. Terus dia juga bisa rotasi batang tubuh ke sisi yang sama, fleksi sama kompresi abdomen. Terus ada transversus abdominis, ini transversus abdominis. Itu anterolateral di lapisan dalam. Itu dia termasuknya horizontal. Terus ada juga quadratus lumborum tadi kan yang saya sebutin tadi, itu ada muskulinya. Terus ada quadratus lumborum, itu kan termasuk dari lapisan posterior abdomen. Terus ada juga iliopsoas atau psoas mayor. Terus ada iliacus juga. Terus ada juga lapisan-lapisan tadi yang di anterolateral tuh kan tadi ada musculi obliquus externus, internus, transversus, recti abdominis, terus ada pyramidalis. Terus juga ada tadi yang posterior itu ada latissimus dorsi, terus yang lapisan kedua itu ada obliquus externus abdominis, terus ada erector spinae, longissimus dorsi, terus ada musculi serratus posterior inferior. Terus kalau untuk lapisan ketiganya itu ada musculi multidifus, terus ada musculi interspinalis sama musculi obliquus externus internus abdominis. Terus kalau untuk lapisan keempatnya tadi ada musculi quadratus lumborum, iliopsoas, dan musculi transversus abdominis. Itu muskulinya atau muskulusnya. Terus selanjutnya itu adalah yang C. Ini C harusnya. Itu adalah organ retroperitoneal sama intraperitoneal. Jadi kan organ intraperitoneal itu kan organ yang seluruh permukaannya itu kan dilapisi sama peritoneum. Terus itu berada dalam cavitas peritonealis, yang mana dia itu meliputi gaster, duodenum, yang pax superior, terus ada ileum, appendix vermiformis, terus ada juga colon transversum, colon sigmoidea, terus ada caudal pancreas, lian, dan hepar. Terus terus ada organ retroperitoneal, yang mana dia tuh berada di luar cavitas peritoneum, yang dilapisi peritoneum itu hanya di permukaan anterior aja, terus bukan seluruh permukaan yang kayak tadi organ intraperitoneal. Itu ada apa aja organnya tuh? Yang pertama tuh ada glandula suprarenalis, ada juga aorta, duodenum, pankreas. Kalau duodenum tadi kecuali pars superior, tadi pars superior termasuk intraperitoneal. Terus kalau pankreas itu termasuknya retroperitoneal kecuali yang cauda. Sudah ureter, colon ascendens et descendens, sama kidney atau ginjal, dan juga ada esophagus dan rectum. Terus itu adalah organ intraperitoneal sama retroperitoneal. Selanjutnya nomor 2 yaitu ada Rama gemar menonton Tamboykun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongan itu terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Lalu, pertanyaannya yaitu adalah jelaskan anatomi organ gaster dan sfinkternya. Lalu, jadi untuk anatomi gasternya, gaster itu kan berada di regio epigastricum dan juga hypochondriaca sinistra. Dan ada juga sebagian kecil itu ada di umbilicalis. Terus itu kan bentuknya mirip itu ya, kayak kantong gitu. Terus dia tuh dapat berubah ukuran karena distensi dia tadi karena itu. Terus batas-batasnya itu ada di superior itu, kalau di superior itu ada esophagus. Ini batasnya di superior itu ada esophagus. Terus inferior itu ada duodenum.
Lalu untuk anterior itu ada diafragma, terus ada hepar sinistra, terus ada juga dinding abdomen. Terus kalau untuk posterior itu ada di pankreas, terus ada di lien, sama ada di gaster sinistra. Terus di sini anatominya. Jadi untuk gaster ini kan ada beberapa bagian. Yang pertama tuh ada fundus gastricum, lalu ada pars cardiaca. Ini pars cardiaca. Lalu ada corpus gastricum dan juga ada pars pylorica. Nah, jadi di bagian itu tuh ada apa aja? Yang pertama di sini kan ada esophagus pars abdominalis ya, yang tadi yang bakal masuk makanan lewat situ. Terus ini juga ada ini insula cardiaca, yang mana itu bakal membentuk sudut his, yang mana itu dia bakal menekan kekuatan dari lower esophageal sphincter tadi. Terus ada juga tadi ini kan ada insula cardiaca, terus ada juga yang namanya insula angularis. Terus untuk pars pylorica itu ada dua, itu ada pylorica yang antrum sama yang pylorica canalis. Ini yang pylorica. Terus di gaster ini tuh ada namanya plica. Dia tuh yang fungsinya tuh dia tuh bakal meregang kalau misal banyak makanan yang perlu ditampung di dalam di gaster. Terus ada juga ostium pyloricum. Ini ada constricti pyloricum, yaitu menekan. Nah, jadi untuk sphincternya, jadi sphincter cardiaca atau lower esophageal sphincter ini itu kan jenisnya tuh sphincter yang fungsional, bukan struktur anatomis yang tebal gitu. Terus tuh letaknya tuh ada di pertemuan antara esophagus dan gaster, atau namanya tuh ostium cardiacum. Sama di sini tuh ada curvatura gastrica major, sama ada curvatura gastrica minor. Yang mana kalau curvatura ini itu bakal didekati sama ligamentum dari omentum mahus, sama-sama kayak mayor mahus gitu. Jadi kalau mahus ini ligamentumnya itu adalah gastrocolica, ada gastrophrenicia, gastrolienale, sama splenorenale. Terus kalau untuk ini tadi curvatura gastrica minor, ini harusnya minor, itu tuh bakal didekati sama ligamentum minus, yang itu adalah ligamentum hepatoduodenale sama gastrohepatica gitu. Tadi kan sphincter lower esophageal ya kan. Nah, yang ini tuh dia mencegah reflux isi lambung ke esophagus pada saat, terus juga mengatur masuknya bolus makanan dari esophagus gitu. Ya, jadi dia tuh membantu untuk kontraksi supaya dia tuh makanan tuh asam lambung atau HCl tuh nggak bisa keluar gitu, atau terjadinya reflux gitu. Terus tadi kalau untuk pendukungnya tadi tuh ada namanya sudut his, itu juga yang menekan kontraksi dari si otot lower esophageal sphincter. Terus tadi kalau ada gangguan pada LES ini atau lower esophageal sphincter, itu bakal terjadinya reflux gastroesophageal atau namanya GERD. Terus ada sphincter pylorus. Nah, sphincter pylorus ini itu kan sphincter anatomi yang tuh sejati dan penebalan otot sirkular. Jadi kalau yang tadi LES atau lower esophageal sphincter itu bukan otot, tapi kalau yang di sphincter pylorus ini dia tuh termasuk yang otot, makanya namanya musculus sphincter pylorica. Dia tuh berwarna itu adalah antara pyloricum sama duodenum ini, pyloricum sama duodenum. Yang mana itu mengatur kecepatan pengosongan lambung, terus mencegah reflux konten. Itu adalah seperti konten duodenum itu kayak empedu, enzim pankreas kembali ke lambung. Terus itu juga memastikan cuma cairan atau partikel halus yang bakal masuk ke lambung gitu. Raka, seorang siswa kelas 11, merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian, nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Mereka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit air tersebut, rasa sakitnya itu bertambah hebat.
Selanjutnya, jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum dan cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Jadi, untuk posisinya letak-letak dari appendix ini tuh yang pertama tuh ada retroseccal, ada subseccal, sebentar. Itu ada retroseccal, ada subseccal, to the pelvic sama post ileal sama perileal. Jadi kalau untuk retroseccal ini dia tuh di belakang cecum ini. Nah, dia tuh cecumnya di sini, nah dia di belakang. Terus dia tuh dapat menempel ke dinding posterior abdomen. Terus kalau pelvic, dia tuh mengarah ke arah pelvis. Terus untuk kalau subseccal itu tepat di bawah cecum. Kalau perileal ini dia itu di sini. Dia itu mengikut colon ascendens di sini. Nah, terus untuk post ileal itu di belakang ileum terminal. Terus letak yang paling umum itu tuh adalah retroseccal, yang mana terjadi kasus tuh sekitar 60-65% kasus terkait retroseccal ini. Terus itu kan letakkan tadi kan di belakang cecum dan sering lebih tinggi daripada right ileal lika fossa. Terus kalau untuk garisnya menurut garis Monro Victor, dirubah dari sias dextra ke umbilicus, pangkal appendix terletak tuh sepertiga lateral garis Monro Victor yang disebut sebagai titik Megorini. Terus kalau menurut garis Lanz, dirubah dari sias dextra sampai sias sinistra, ujung appendix adalah pada 1/6 lateral dextra. Sekian yang bisa saya jelaskan untuk laporan anatomi 1.3. Terima kasih.